manusia. Inikah akhir dunia. Doa yang khusyuk meretas sambil petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Ayolah kita menyerahkanlah pilihan. Kawanku, ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayolah kita menyerahkanlah pilihan. Kawanku yang hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuatlah, berlandas nurani, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuatlah, berlandas nurani, satukan semangat, satukan kekuatan. Berkuatlah, berlandas nurani, belajar berdiri, berjalan dan berlari. Berkuatlah, berlandas nurani, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas nurani yang terbukti, wujudkan anganmu. Berkuatlah, berlandas nurani, satukan semangat, satukan kekuatan. Berlandas nurani yang terbukti, wujudkan anganmu. Janganlah menyerah. Happy weekend Sobat MI, kembali lagi bersama saya, Serafina, dalam Mark Plus Goes to Campus episode 107. Seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Pak Raditya Tanuh Utama selaku Principal of Mark Plus Institute. Selamat pagi, Pak Radit. Pagi, Mbak Vina. Oke, nah Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual. Pada pagi hari ini ada Bapak M. Khalid Mawardi, SOS, MAB, PhD, selaku Dekan dari Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Sevina. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, teman-teman MI. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi materi, mari kita saksikan terlebih dahulu highlight MGTC episode sebelumnya. Nah, yang terakhir itu adalah
networking. Jadi kalau misalnya kita pengen jadi orang yang inovatif, kita juga nggak boleh malu-malu untuk networking dengan orang-orang yang menurut kita akan bisa mengisi kekosongan puzzle yang mau kita lakukan dalam inovasi. Jadi kekuatan inspirasi sangat diperlukan dalam menjalankan program-program innovation maupun creativity. Baik, itu tadi highlight dari MGTC episode sebelumnya. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Bapak Raditya akan memaparkan konsep entrepreneur marketing. Silakan Bapak Raditya, the floor is yours. Baik, terima kasih Mbak Vina. Izin Pak Mawardi saya untuk sharing terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu Sobat MI semua. Saya izin sharing terkait dengan topik kita pada kesempatan kali ini, yaitu Educating the Next Generation Leader, begitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan nanti 4 kapabilitas, begitu ya, yang harus kita miliki untuk mendevelop para leader di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, kita mulai dari bagian pertama terlebih dahulu, begitu ya. Kenapa kita perlu memikirkan cara yang baru, begitu ya, dalam mendevelop future leader, begitu, karena memang kita rasakan sendiri, begitu ya, proses pembelajaran itu sangat dinamik dan tentunya kita harus adaptif, gitu ya, kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada, begitu. Teman-teman di dunia akademisi mungkin sudah sangat familiar, begitu ya, dengan istilah Merdeka Belajar, di mana juga mungkin teman-teman merasakan sendiri bahwa saat ini proses pembelajaran itu bukan hanya pembelajaran di kelas, begitu, tapi sekarang proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, teman-teman di dunia kampus memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang diminatinya di luar jurusan yang diambil, begitu ya, dan juga punya kesempatan untuk belajar di kampus yang lain. Begitupun sebenarnya yang terjadi di dunia profesional, begitu. Proses pembelajaran saat ini terus berubah dan saat ini fokusnya lebih ke arah upskilling dan juga reskilling. Begitu ya. Jadi upskilling itu adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi ataupun skills yang sudah kita miliki. Sedangkan reskilling adalah mempelajari hal-hal baru, begitu ya. Karena kita tahu adanya teknologi ini menjadi disruptor begitu bagi banyak pemain di industri. Dengan adanya, contohnya ya, dengan adanya ChatGPT, sekarang muncul profesi baru yang namanya AI Prompter Engineer gitu. Begitupun nanti semakin lama tentunya akan ada apa ya, jabatan-jabatan yang dibutuhkan begitu ya, ataupun skill-skills baru yang dibutuhkan. Dan di sisi lain juga nanti dengan adanya teknologi tentunya ini akan menghilangkan posisi-posisi yang saat ini diperlukan begitu ya. Contoh yang paling terasa pada saat dulu begitu ya, orang yang menjaga tol itu gardu tol itu dijaga oleh orang begitu ya. Tapi dengan adanya teknologi sekarang sudah digantikan dengan mesin seperti itu. Makanya kita perlu terus memperhatikan bagaimana kita perlu bertumbuh begitu ya sebagai seorang learner. Bagaimana cara kita belajar. Nah, kita bisa melihat setidaknya terkait dengan konteks pembelajaran dari 3 prominent figure di dunia industri atau di dunia bisnis. Yang pertama, kita coba bisa lihat dari apa yang disampaikan oleh Pedi. Beliau adalah Executive Chairman dari Tata Business Excellence Group yang mengatakan bahwa sebenarnya development itu sudah jauh berkembang di luar dari hanya sebatas classroom, begitu ya. Jadi saat ini lebih bersifat conversation. Jadi proses pembelajaran atau konteks people development bukan hanya sekedar terjadi di dalam kelas, begitu ya, tapi sudah beyond itu, gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke arah interaksi dua arah antara learner dan juga fasilitator ataupun trainer ataupun teacher-nya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pendapat dari Samantha Hemok, dia adalah Chief Learning Officer dari American Express. Dia mengatakan bahwa virtual approach itu memberikan learner flexibility dan juga appeals bahwa mereka bisa belajar dengan cara yang lebih berbeda, dengan cara yang lebih menarik. Jadi dengan adanya pandemi kemarin kita juga semakin terbiasa menggunakan teknologi, kita juga semakin mudah gitu ya untuk mengakses proses pembelajaran secara online gitu. Dan ini memberikan pengalaman yang berbeda tentunya ketika dulu sebelum terjadinya pandemi di mana proses pembelajaran tersebut biasanya banyak dilakukan secara tatap muka atau secara offline. Kemudian kita lihat lagi pendapat berikutnya dari Nick Van Dam. Beliau adalah former Chief Learning Officer dari McKinsey yang mengatakan bahwa ada kesempatan yang sangat besar untuk merubah
working place itu menjadi learning place. Karena tadi situasinya itu sangat dynamic, sehingga kita perlu juga menjadikan tempat kita bekerja itu sebagai tempat untuk belajar, supaya kita tetap bisa relevan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi maupun situasi persaingan yang semakin ketat. Nah, dari 3 pendapat ini setidaknya kita bisa mengelompokkan karakteristik pembelajaran ke depan. Yang pertama itu learning is personalized. Jadi ke depan proses pembelajaran itu harus dibuat personalized. Artinya program pembelajaran yang kita berikan itu harus disesuaikan dengan siapa yang menjadi learner-nya begitu, dan memudahkan learner untuk mengakses program pembelajaran yang kita berikan lewat media yang sesuai preferensi mereka dengan pace atau ritme yang mereka kehendaki dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat proses pembelajaran itu semakin contextualized. Artinya mereka bisa mendapatkan value untuk bisa mencoba mengimplementasikan knowledge yang sudah mereka pelajari, skills yang sudah mereka pelajari, dan juga membentuk attitude-nya dalam actual environment begitu. Jadi value-nya baru akan terasa ketika mereka bisa mengaplikasikan knowledge, skills, dan attitude-nya di situasi yang real seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah learning is socialized. Nah, jadi saat ini bukan eranya lagi proses pembelajaran itu disampaikan satu arah, tapi lebih ke 2 arah dan melibatkan diskusi. Sehingga nanti proses know why, know what, dan juga know how-nya perlu di-deliver dalam konteks social nature begitu ya. Jadi banyak kolaborasi, banyak interaksinya. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah tentunya proses pembelajaran itu bisa di-tracking secara transparan, sehingga kita tahu para learner itu progresnya seperti apa, sudah di tahap mana, dan next action-nya harus seperti apa. Ini adalah pendetailan ya, bagaimana kita bisa misalkan menciptakan proses pembelajaran yang sifatnya personalized. Sebenarnya kita bisa memetakan dulu fase kehidupan kita begitu ya. Nanti tujuannya apa? Tujuannya supaya kita memahami apa yang menjadi anxieties and desires dari tiap-tiap tahapan ataupun fase kehidupan tersebut. Karena nanti program yang kita desain pun tentunya harus bisa menjawab apa yang menjadi anxieties and desires dari para learner-nya. Misalkan kita bagi fase kehidupan kita itu menjadi 3 ya, edukasional, profesional, dan juga entrepreneurial. Dan pastinya masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires-nya yang tersendiri begitu. Ambil contoh untuk educational life. Tentunya mungkin kita bisa tanyakan juga ya ke teman-teman gitu ya, apa sih yang menjadi anxieties and desires ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa? Mungkin jawabannya kurang lebih adalah ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi begitu ya, ingin memiliki kemampuan soft skill yang mumpuni sehingga nanti ketika lulus harapannya bisa mudah diterima di tempat kerja impiannya, atau bisa memulai startup impiannya begitu ya, ataupun nanti ketika bekerja ingin memiliki misalkan gaji yang tinggi dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah anxieties and desires yang bisa kita terjemahkan ke dalam program yang bisa mensupport apa yang menjadi anxieties and desires tersebut gitu ya. Misalkan kita bisa membuat program yang cocok untuk teman-teman di kalangan mahasiswa. Seperti misalkan bagaimana kita bisa melengkapi teman-teman mahasiswa dengan soft skills yang relevan untuk memudahkan mereka nanti ketika lulus untuk bisa bersaing dengan lulusan kampus yang lainnya. Misalkan karena kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita pelajari di kelas ya, kita akan kesulitan begitu ya ketika nanti kita lulus, dan perusahaan itu biasanya mencari orang yang punya ciri khas ataupun diferensiasi. Makanya itu bisa kita lengkapi dengan suplemen-suplemen program yang relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Begitupun nanti ketika teman-teman masuk ke fase profesional, ingin lebih produktif di tempat kerja, ingin cepat dipromosi dan lain sebagainya. Tentunya programnya akan berbeda dengan program yang didesain untuk teman-teman di mahasiswa. Untuk profesional nanti lebih ke bagaimana mereka mudah bisa untuk mengelola dirinya sendiri, bagaimana mereka untuk mengelola bisnisnya, bagaimana mereka untuk mengelola anggota timnya. Begitupun nanti untuk entrepreneurial life. Intinya adalah masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires yang berbeda, dan kita bisa mendesain program yang sesuai dengan apa yang menjadi anxieties and desires. Sehingga program yang kita tawarkan adalah program yang personalized, yang sangat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dari target learner yang kita sasar. Kemudian yang kedua adalah membuat proses learning itu menjadi semakin contextualized. Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menciptakan learning attraction. Jadi kita pun perlu memberikan semacam
stimulasi untuk memudahkan para learner itu mengeksplor proses pembelajarannya. Nah, ini bisa dilakukan lewat setidaknya 3 hal. Pertama, melalui self exercise gitu ya, kita memberikan semacam latihan sebelum learner itu mengikuti program yang kita jalankan. Atau kita bisa berikan juga dalam bentuk studi kasus ataupun self assessment sehingga mereka bisa mengeksplor apa yang menjadi kekuatan dan apa yang perlu diimprove ke depannya sebelum mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memfasilitasi learning curiosity-nya, memfasilitasi rasa penasaran dari para learner sehingga mereka ter-encourage untuk terus mengikuti program pembelajaran yang diberikan. Nah, ini bisa difasilitasi lewat 3 hal setidaknya. Yang pertama dari melakukan discussion forum, kemudian yang kedua adalah melakukan in-class concept enhancement, dan yang ketiga adalah melakukan role play and simulation sehingga mereka berlatih mempunyai kesempatan untuk berlatih menerapkan apa yang ingin mereka pelajari ataupun apa yang sudah mereka pelajari. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan learning commitment gitu ya, dengan cara mendorong mereka untuk mengexecute apa yang sudah mereka pelajari di dalam kelas ataupun di luar kelas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, ini bisa dilakukan lewat coaching dan mentoring, lewat assignment dan juga observation. Terakhir adalah menciptakan learning affinity supaya learner itu engage dengan apa yang sudah dipelajari. Nah, ini bisa dilakukan lewat komunitas, lewat sertifikasi ataupun lewat panel assessment. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membuat learning yang sifatnya itu socialized. Ada 4 juga pendekatannya, Sobat MI. Yang pertama adalah attention. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana kita bisa grab attention dari para learner. Nah, ini biasanya pada tahap ini kita menjelaskan dulu big picture-nya, why-nya kita jelaskan, kenapa learner perlu mempelajari ataupun mengikuti program yang akan dilakukan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah retention. Jadi di sini kuncinya adalah bagaimana kita memberikan pengajaran ataupun materi yang bisa dengan mudah diingat oleh para learner. Kemudian yang selanjutnya adalah reproduction. Jadi kita pun perlu mengencourage para learner tersebut untuk mencoba berlatih kembali terkait dengan hal-hal yang sudah mereka pelajari dan juga nanti diberikan feedback oleh peers-nya. Karena tadi kembali lagi konteksnya adalah konteks sosial sehingga ini perlu dilakukan secara 2 arah begitu ya. Interaksinya harus dilakukan secara 2 arah. Kemudian yang terakhir adalah motivation. Jadi di sini kuncinya adalah kita menciptakan semacam reward ataupun reinforcement untuk memastikan para learner tersebut bisa mengimplementasikan ataupun mempraktikkan hal-hal yang sudah mereka pelajari di program yang sudah dijalankan. Begitu. Motivasinya tidak harus selalu berupa monetary ya, bisa berupa recognition dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah learning is track. Tadi kuncinya adalah proses pembelajaran itu kuncinya harus bisa dimonitor secara transparan sehingga kita tahu ada di posisi mana kita dan langkah selanjutnya apa. Nah, terkait dengan hal ini kita bisa melakukan benchmark ke berbagai macam institusi begitu ya, entah itu business school, entah itu perusahaan konsultan, entah itu corporate universities ataupun yang lainnya. Karena masing-masing institusi ini biasanya memiliki advantages dan juga challenges-nya masing-masing. Misalkan kita mau mengadaptasi proses tracking yang dilakukan oleh business school. Mereka punya kekuatan dalam hal intelektual dan juga pedagogical capital. Tapi di sisi lain juga biasanya ketika kita melakukan benchmark ke business school, terkadang mereka juga masih mengalami gap gitu ya untuk menjembatani apa yang dibutuhkan oleh para learner dan juga apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Jadi di sini lebih ke bagaimana kita mengkombinasikan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan institusi kita untuk bisa memastikan bahwa proses pembelajaran tersebut bisa di-tracking. Nah, selanjutnya setelah kita memperhatikan 4 karakteristik yang perlu diperhatikan dalam educate the next generation leader, kita juga perlu memperhatikan 4 capabilities yang perlu kita miliki begitu ya, terutama ketika kita dihadapkan dengan era persaingan yang sangat dinamis. Dulu kita cukup melakukan PIPM atau Productivity, Improvement, Professionalism, dan juga Management. Tapi saat ini ketika situasi persaingan semakin sengit begitu ya, productivity saja tidak cukup gitu ya. Kita juga harus lebih kreatif. Melakukan improvement tidak cukup, kita harus melakukan inovasi. Melakukan pekerjaan berdasarkan prinsip profesionalism terkadang tidak cukup. Kita harus menambahkan unsur-unsur entrepreneurship dalam
pekerjaan kita. Melakukan proses manajemen sehari-hari bisa jadi tidak cukup. Kita perlu menambahkan unsur leadership di situ. Nah, ini pendetailan untuk masing-masing 4 capability yang perlu kita miliki, begitu ya. Jadi dimulai dari kreatif. Kreatif itu bisa dilakukan dengan cara berpikir secara divergent dan juga convergent, di mana proses berpikir divergent itu dimulai dari melakukan eksplorasi terhadap fenomena yang ada, kemudian nanti dari situ kita bisa melakukan imagination. Kira-kira dari fenomena yang ada tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita perlu menambahkan inisiatif gitu ya dari hal-hal yang sudah kita lakukan supaya kita tetap relevan, atau mungkin kita bisa menambahkan hal yang sama sekali baru ke dalam inisiatif yang akan kita lakukan, atau kita mungkin perlu mengurangi hal-hal yang sudah tidak relevan lagi dengan persaingan yang kita hadapi, atau bahkan kita mungkin perlu menghilangkan hal-hal yang sudah sama sekali tidak relevan begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan pada saat kita berpikir secara divergent. Kemudian selanjutnya, setelah kita berpikir secara divergent, tentunya kita perlu melakukan prioritisasi dan juga validasi. Nah, ini dilakukan dengan cara berpikir secara convergent. Bisa jadi nanti banyak ide yang kita hasilkan, begitu ya, banyak ide kreatif yang kita hasilkan dengan melihat fenomena yang ada, tapi pada akhirnya kita tentu harus melakukan prioritisasi dari sekian banyak ide kreatif yang kita hasilkan, mana yang visible untuk kita implementasikan. Kita bisa membuat semacam matrix, kita bisa lihat kira-kira impact seperti apa yang bisa kita hasilkan dan effort seperti apa yang harus kita keluarkan. Tentunya nanti yang menjadi prioritas adalah yang sifatnya quick win, yang secara impact itu besar dan secara capabilities yang secara effort kita mampu melakukannya, begitu. Jadi nanti kita bisa dengan lebih tajam memilih dari sekian banyak ide kreatif mana yang akhirnya bisa kita prioritaskan untuk kita eksekusi, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting selain creativity adalah inovatif, begitu ya, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya inovasi dan itu menjawab permasalahan dari stakeholder kita, karena itu adalah kunci dari inovasi. Kita melakukan sesuatu yang baru yang itu menjawab permasalahan dari stakeholder kita. Makanya inovasi itu kriterianya ada 3, Bapak, Ibu, dan Sobat MI semua. Yang pertama adalah desirable, artinya bukan sekedar inovatif, tapi tentunya ide tersebut dibutuhkan oleh stakeholder kita, mampu menjawab permasalahan mereka. Kemudian yang kedua adalah visible, artinya mampu dieksekusi dengan mempertimbangkan sumber daya yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah viable, artinya memberikan value dan diharapkan bisa sustain untuk waktu yang lama gitu ya, untuk jangka panjang. Sehingga ketika kita memperhatikan 3 kriteria ini, desirable, visible, dan juga viable, inovasi yang kita lakukan itu membuat kita menjadi market winning ketika kita dihadapkan dengan kompetitor. Bisa menjadi problem solver ketika kita dihadapkan dengan customer kita atau stakeholder kita. Dan bisa menciptakan value creating bagi company ataupun institusi kita. Nah, itu adalah kunci dari inovasi. Selanjutnya adalah entrepreneurship untuk mensupport proses manajerial ataupun manajemen yang kita lakukan. Nah, entrepreneurship sendiri dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama adalah mampu menjadi opportunity seeking. Jadi selalu bisa mencari peluang di setiap fenomena ataupun tantangan yang terjadi, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menjadi risk taking, karena beberapa kasus ketika kita ingin menerapkan prinsip entrepreneurship, terkadang kita harus menjadi pionir gitu ya. Belum ada orang yang melakukan hal yang akan kita lakukan begitu ya. Sehingga kita harus menjadi risk taking, tapi tentunya kita harus memperhatikan juga potensi dampaknya. Jadi lebih ke calculated risk taking begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menjadi network collaborating, karena saat ini adalah eranya kolaborasi begitu ya. Ada hal-hal yang mungkin harus kita kolaborasikan untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan terakhir yang tidak kalah penting adalah prinsip leadership. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa create value, tapi juga dengan memperhatikan values-nya, begitu ya, mencapai target, tapi juga dengan memperhatikan apa yang menjadi values kita. Nah, ini kita bisa lihat contohnya mungkin di perusahaan BUMN ya. Mereka punya target, tapi untuk mencapai target tersebut mereka tetap harus memperhatikan values-nya, yaitu akhlak, begitu ya. Jadi melakukan pekerjaan dengan amanah, begitu ya, kompeten, kemudian juga harmonis antar BUMN-nya dijaga, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Jadi intinya adalah create value with values. Dan ini adalah peran seorang leader. Dan terakhir, yang perlu kita perhatikan
adalah jangan ragu untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki, begitu ya. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti certification program, dan ini tentunya bisa disesuaikan dengan background kita, begitu ya, baik di dunia akademisi maupun profesional. Misalkan ketika kita sebagai seorang profesional di bidang pemasaran, maka jangan ragu untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki, misalkan di bidang branding, sales, service, ataupun digital. Dan kita sesuaikan juga dengan di mana level kita berada, gitu ya. Apakah masih di level operasional, di level manajerial, ataukah di level strategik, begitu. Banyak lembaga institusi ataupun institusi yang memfasilitasi hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tahu apakah kembali lagi tadi skills yang kita miliki itu relevan atau mungkin kita perlu update lagi gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi penting untuk memvalidasi skills dan kompetensi yang kita miliki. Oke, itu saja Bapak Ibu Sobat MI ya, apa yang bisa saya sampaikan di awal. Terima kasih untuk atensinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Bapak Raditya atas pemaparannya yang sangat menarik dan pastinya juga sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga materinya bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua dan kedepannya bisa diimplementasikan juga. Nah, Sobat MI sekalian, kami juga ingin menginformasikan nih pada saat ini Markplus ingin mengundang teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu hadirin pada acara Markplus Goes to Campus hari ini untuk bergabung bersama Markplus Panel. Nah, apa sih Markplus Panel itu? Jadi izinkan saya sedikit tahukan informasi sedikit Markplus Panel. Jadi Markplus Panel adalah sebuah program yang memungkinkan para marketing researcher atau marketing enthusiast untuk berpartisipasi sebagai responden, interviewer, ataupun expert dalam survei yang dilakukan oleh Markplus. Nah, Markplus Panel juga menawarkan berbagai benefit yang sangat menarik nih bagi teman-teman yang nantinya akan join bersama kami di sini. Ada imbalan atas partisipasi berupa uang tunai, voucher diskon, hingga juga ada grand prize berupa emas bagi teman-teman yang menjadi responden, interviewer, ataupun expert dari research yang akan kami lakukan. Ada juga pastinya community and engagement dan juga industry newsletter. Dan pastinya kami juga menjamin keamanan serta privasi dari peserta panel kami. Jadi yuk join Markplus Panel sekarang dengan cara silahkan di-scan barcode yang tersedia atau bisa langsung klik di link yang kami kirimkan pada kolom chat Zoom di Zoom ini. Seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segera bergabung dengan Markplus Panel. Baik Sobat MI, memiliki tujuan menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berakhlak luhur, berwawasan teknologi mutakhir, serta mampu bersaing dan unggul di tingkat nasional dan internasional, dan juga mewujudkan lingkungan pendidikan yang tinggi, ramah, berdaya saing unggul, dan berteknologi tinggi, hingga mampu mengembangkan potensi setiap insan sivitas akademikanya. Bagaimana sih strategi Bapak M. Khalid Mawardi, SOS, MAB, PhD, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya? Sesaat lagi Pak Khalid akan berbincang bersama Pak Raditya untuk mengulas lebih dalam terkait strategi ini. Setelah yang satu ini tetap di Markplus Goes to Campus. Di tengah gemuruh inovasi dan perkembangan zaman, Universitas Brawijaya mampu bersaing dan menciptakan prestasi-prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan Webometrics pada tahun 2023, Universitas Brawijaya menempati peringkat ketiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan menempati peringkat 853 terbaik di dunia. Di dalam jantung universitas yang berada di Kota Malang ini, terdapat sebuah fakultas yang khusus diciptakan untuk menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan dunia industri. Selamat datang di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya adalah pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kreatif, adaptif, inovatif, dan kompetitif yang siap dan mampu bersaing secara global. Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya membentuk jembatan antara teori dan praktik, membuka peluang bagi para mahasiswa untuk merasakan pengalaman nyata di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalid Mawardi PhD, Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Bersama vokasi, bersama prestasi. Fakta telah menunjukkan bahwa Fakultas Vokasi telah menjadi wadah bagi pencari ilmu dan praktisi sejati. Prestasi yang diukir oleh mahasiswa maupun dosen Fakultas Vokasi menunjukkan bahwasanya berprestasi bukan hanya wacana, tetapi merupakan tekad untuk mengukir jejak gemilang di dunia pendidikan dan pengembangan diri. Maka dari itu, saya mengajak semua sivitas akademika Fakultas Vokasi untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan menghasilkan karya-karya yang inovatif, sehingga akhirnya berprestasi dan menjadi inspirasi kita semua. Bersama vokasi, bersama prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang didukung oleh dosen praktisi dengan kapasitas yang tinggi di tiap program studi tentu memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat baik bagi para mahasiswa. Guna menghadapi era yang penuh persaingan, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya menghadirkan 5 program studi yang telah dirancang untuk kebutuhan industri. Program studi Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keahlian di bidang pengelolaan hotel yang berkualitas. Program studi ini juga menuntut mahasiswa untuk memiliki kepribadian yang baik, ramah, hormat, dan empati dalam menjalankan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri perhotelan. Program studi D3 Keuangan dan Perbankan menyelenggarakan pembelajaran kepada peserta didik yang diharapkan mampu menjadi praktisi keuangan dan perbankan yang profesional dan kompeten. Di sini, peserta didik dibimbing agar dapat menyelesaikan pekerjaan di bidang keuangan dan perbankan sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Program studi D3 Administrasi Bisnis mengembangkan potensi mahasiswa agar memperoleh keahlian dan kompetensi di bidang administrasi bisnis. Terwujudnya sumber daya manusia kompeten di bidang administrasi bisnis yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di tingkat nasional adalah tujuan dari program studi ini. Program studi Sarjana Terapan Desain Grafis menyelenggarakan proses pendidikan di bidang desain grafis yang aplikatif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri kreatif. Tujuan dari program studi ini adalah menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan solutif dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada karya desain berkelanjutan. Program studi D3 Teknologi Informasi melaksanakan pendidikan bidang teknologi informasi yang profesional, terampil, serta mempunyai jiwa kewirausahaan berbasis teknologi. Program studi ini juga mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang ahli di bidang teknologi informasi guna menghadapi tantangan karir di masa yang akan datang. Guna memenuhi kebutuhan para peserta didik, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dapat mengakses berbagai fasilitas yang telah disediakan, antara lain Perpustakaan Universitas Brawijaya, Masjid Raden Patah, UB Sport Center, lapangan basket, lapangan futsal, lapangan sepak bola, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Poliklinik, dan PSLD atau Pusat Studi dan Layanan Disabilitas. Selain itu, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya juga menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, antara lain Vocafe, lab komputer, ruang kelas, lab desain, lab motion graphic, studio gambar desain, lab kamar hotel, dan lab minibank. Dalam pengembangan minat dan bakat, mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dapat mengikuti berbagai aktivitas, diantaranya organisasi, UKM atau unit kegiatan mahasiswa, Student Exchange Program atau program pertukaran pelajar di luar negeri.
Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya telah terbukti menghasilkan mahasiswa dan alumni berprestasi yang telah menjuarai kompetisi baik di tingkat provinsi, nasional, regional, maupun internasional. Tidak hanya itu, dosen Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya juga telah menghasilkan karya inovatif dan menoreh berbagai prestasi yang membanggakan. Suatu kebanggaan menjadi bagian dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Fakultas Vokasi tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga memberikan nilai-nilai yang menjadi kunci bagi masa depan. BRI mendukung lulusan vokasi Universitas Brawijaya, di mana untuk menumbuhkan soft skill dan hard skill mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya. Selain daripada itu pula, Swiss BRI Malang memberikan fasilitas untuk para mahasiswa semester 6 dan 7 sebagai trainee. Hal yang menjadi nilai plus dari vokasi Universitas Brawijaya tak hanya teori, namun juga bagaimana cara implementasi langsung dan bagaimana penerapannya dalam dunia kerja. Dengan harapan lulusan atau mahasiswa dapat berinovatif di industri kreatif. Bersama vokasi, mimpi dan cita-cita adalah kenyataan. Sebagai pendidikan tinggi yang inklusif, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya bangga telah menjadi fakultas yang ramah bagi semua golongan, terutama disabilitas. Melalui kurikulum yang dirancang dengan cermat, dosen-dosen yang berpengalaman, serta kerjasama yang erat dengan industri, menjadi fondasi bagi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dalam mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas dan akan terus bergerak maju menuju prestasi yang lebih tinggi. Business and Hospitality Department. One vision for excellent service. Ikade. Creative and powerful. Mari, bersama vokasi, bersama berprestasi. Vokasi 1, praktisi sejati. Sobat MI, dalam segmen kali ini kita akan berbincang bersama Bapak M. Khalid Mawardi, SOS MAB PhD, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Raditya. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, dan nantinya akan dijawab pada sesi Q&A. Pak Raditya, Pak Khalid, the time is yours. Oke, terima kasih Mbak Vina. Selamat pagi Pak Mawardi. Selamat pagi Pak Radit. Ya, terima kasih Pak. Salam kenal Pak. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir dalam sesi kali ini. Menarik Pak videonya, dan saya yakin juga Sobat MI yang hadir ingin mendapatkan inspirasi lebih nih Pak dari Bapak terkait dengan apa yang Bapak lakukan sebenarnya di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, saya persilakan Pak Mawardi untuk sharing kepada Sobat MI semua terkait dengan inspirasi dan juga insight yang sudah Bapak dan tim lakukan di UB ya Pak ya, di Brawijaya. Silakan Pak Mawardi. Baik, terima kasih Pak Radit. Rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebuah kehormatan kami diberi kesempatan untuk berdiskusi, sharing pendapat, sharing experience dengan rekan-rekan peserta kegiatan Marketing Marketplace Goes to Campus. Dan alhamdulillah tadi juga saya juga memperkenalkan diri sebagai alumni CPM Asia Pak Radit. Jadi di tayangan terakhir Pak Radit menyampaikan salah satu kegiatan Marketplace adalah Certified Professional Marketing. Alhamdulillah sekitar tahun 2016 kalau tidak salah saya mengikuti itu, dan alhamdulillah dinyatakan lulus juga Pak Radit. Saya sempat ragu-ragu ini saya lulus atau enggak ini. Alhamdulillah kami saat itu dengan kami bertiga dikirim dari kampus untuk mengikuti Certified Professional Marketing Asia. Baik, dan insya Allah mungkin ke depan
depan teman-teman kami atau rekan-rekan mahasiswa di Fakultas Vokasi juga akan pada level mahasiswa kami juga berupaya untuk memvalidasi kompetensi teman-teman khususnya di bidang marketing untuk bisa tersertifikasi oleh sertifikasi pada level mahasiswa ya untuk profesi marketing. Terima kasih Pak, mohon izin Pak Adit dan Mbak Vina serta hadirin semua untuk saya ya sedikit sharing experience ya. Mungkin nanti juga saya yakin peserta semua sudah familiar atau paham mungkin dengan apa yang akan saya sampaikan, maka akan menarik ketika kita lanjutkan dengan diskusi. Tidak ada kata lain selain bersepakat dengan apa ide yang disampaikan oleh Pak Adit tadi, dituntut untuk melakukan sebuah perubahan mendasar. Jadi tidak hanya reformasi mungkin, tapi juga revolusi. Peran perguruan tinggi, jadi kalau selama ini kita hanya berkutat kepada 3 Mohon cek ya Pak Mawardi, apakah bisa mendengar suara saya Pak? Agak terputus. Terputus ya Mbak Vina ya? Atau di saya saja nih? Putus, Pak. Ya terputus ya. Sebentar ya. Baik, Sobat MI, mungkin sambil menunggu Pak Mawardi koneksinya kembali tersambung, saya izin mau menyampaikan sedikit informasi terkait annual event dari Markplus, di mana kita mengadakan the biggest marketing event in Asia, the 18th Markplus Conference 2024, dengan tema Think, Feel, Act, Transform Now. Acara ini akan kami adakan di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023. Jadi buat teman-teman sekalian nih yang tertarik untuk mendapatkan insight menarik untuk memenangkan persaingan di tahun 2024 nanti, acara ini pastinya sangat cocok nih teman-teman. Harga tiketnya untuk satu orang ada di 1,5 juta rupiah, namun ada special penawaran untuk teman-teman yang berasal dari Civitas Akademika, di mana tiketnya hanya akan dihargai senilai 5 juta rupiah untuk 10 tiket. Kami juga nantinya akan menyediakan contact person untuk bisa dihubungi oleh teman-teman yang tertarik menghadiri acara ini. Baik, sepertinya Bapak Mawardi sudah kembali terhubung ya. Boleh dilanjut Bapak, the time is yours. Mohon maaf Mbak Vina dan rekan-rekan. Iya, baik Bapak. Baik, jadi kembali ke tadi, bahwasanya sekarang kami transformasi, bahwasanya kampus tidak hanya cukup sebagai sebuah institusi pendidikan yang berkutat dengan 3 isu tadi, itu penelitian, pengabdian, dan pendidikan, tetapi kami dituntut untuk menjadi entrepreneur university, di mana kampus dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berinovasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Radit tadi, juga secara organisasi kami juga dituntut untuk mampu membuat atau memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi segala peluang dari tentu saja permasalahan yang ada di luar kampus, di kampus. Pengalaman artinya COVID-19 kemarin juga sebetulnya tidak hanya memberikan pengalaman bagi kita semua, bahwasanya tuntutan untuk berinovasi itu juga ada di perguruan tinggi. Jadi artinya kalau kita meyakini bahwasanya sumber dari kreativitas itu salah satunya bersumber dari problem, masalah, maka sebetulnya kampus juga memiliki pola pikir yang sama. Jadi ketika terjadi sebuah fenomena yang bahkan mungkin beyond our rationality, jadi kita nggak pernah berpikir ada sebuah pandemi yang harus dihadapi, kita hanya melihatnya dalam sebuah film, tapi ternyata itu terjadi di
dunia nyata, maka mau tidak mau kita dituntut untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi tadi disinggung oleh Pak Radit. Jadi termasuk dalam proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran sekarang tidak hanya berbicara tentang pengajaran yang bersifat offline, tapi juga memungkinkan dilakukan secara online, yang tentu saja aspek positifnya adalah memberikan akses luas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan. Artinya pendidikan tidak hanya dikhususkan bagi mereka yang secara resmi dan formal menjadi mahasiswa, tapi masyarakat secara umum juga memiliki akses yang sama dalam mengakses pendidikan dengan adanya model-model pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, tuntutan untuk menjadi sebuah entrepreneur university tentu saja melekat pada diri perguruan tinggi, dalam konteks ini adalah Brawijaya, maka kriteria-kriteria atau parameter-parameter apa yang harus melekat dalam kampus sudah menjadi sebuah keharusan bagi kami untuk melakukannya. Kami sudah berupaya untuk melakukan sebuah riset-riset yang bersifat aplikatif, yang tidak hanya dari perspektif akademik, jadi kita tidak hanya sekedar mengejar publikasi secara ilmiah dalam bentuk jurnal-jurnal, tetapi riset-riset dosen sudah mengarah kepada how to solve the problem, how to create mencari alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian keterlibatan industri, keterlibatan pemerintah juga menjadi sebuah keharusan, karena kampus tidak lagi menjadi sebuah institusi yang ada di Menara Gading, tetapi kita harus membuka diri dengan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya adalah dengan pemerintah dan juga industri. Jadi, saya pikir kerjasama dan kolaborasi dengan institusi sekelas Mark Plus menjadi sebuah keharusan bagi kami untuk bisa mengembangkan kompetensi yang dihadapi oleh baik itu mahasiswa maupun staf pengajar. Dan tentu saja tadi disinggung dari kami sebagai unit di Universitas Brawijaya, sebagai Fakultas Vokasi, memiliki tugas utama untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkarakter BMW kalau kita sebut di Bekasi. Jadi BMW artinya yang pertama, B adalah mahasiswa yang memang setelah lulus bisa langsung bekerja, menjadi seorang profesional di sesuai bidang yang mereka pelajari selama kuliah maupun minat yang mereka pilih. Dan yang M tentu saja kita juga harus memfasilitasi mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang ingin dikembangkan sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan studi lebih lanjut. Dan kemudian yang aspek ketiga yang relevan dengan tujuan dari Entrepreneur University adalah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki talenta untuk menjadi seorang entrepreneur. Seperti kita ketahui bersama, bahwasanya Indonesia akan mengalami bonus demografi, dan kondisi demografis ini akan berbalik dari sebuah peluang menjadi sebuah ancaman ketika kita tidak mampu menciptakan sebuah ekosistem atau mendorong mahasiswa sebagai penduduk usia muda yang produktif itu menjadi entrepreneur yang potensial. Kalau kita mengutip survei yang dilakukan oleh lembaga GES, jadi The Global University Entrepreneurship Survey, yang coba memetakan sebetulnya sejauh mana minat mahasiswa itu to be entrepreneur, maka kita sebagai bangsa Indonesia cukup optimis. Jadi optimis artinya generasi usia produktif yang sekarang sedang menjadi mahasiswa, yang tadi dikatakan student now and leader tomorrow, ternyata memiliki minat, memiliki keinginan menjadi seorang entrepreneur. Dan kalau kita bandingkan komposisinya di data di Indonesia memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beberapa aspek, untuk beberapa karakter sebagai entrepreneur, komposisinya lebih besar daripada komposisi global. Tentu saja ini sangat kontekstual dan kita bisa subject to discuss untuk mendiskusikan survei yang dilakukan oleh GES ini. Kita lihat misalkan ketika disurvei
Jadi hampir 38,90%, mendekati 40%, mahasiswa Indonesia sudah punya keinginan untuk directly menjadi seorang entrepreneur setelah mereka studi. Dibandingkan dengan data global yang mencapai 17,8%. Pun juga ketika disurvei juga mahasiswa setelah 5 tahun apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka juga ingin memulai menjadi wirausaha? Datanya sudah mulai berubah. Jadi di Indonesia sudah mengalami peningkatan hampir 60,22%. Mereka menginginkan menjadi entrepreneur setelah 5 tahun studi. Artinya apa? Artinya mungkin jadi mindset mereka menjadi entrepreneur masih ditunggu. Jadi 5 tahun setelah studi, artinya mereka masih mencoba apakah industri juga masih menerima mereka, ataukah profesi lain yang bersifat non-entrepreneurial juga masih membutuhkan mereka. Sehingga pada tahap ini mungkin mereka masih berpikir entrepreneur sebagai sebuah alternatif. Sehingga akhirnya datanya kan 60,22%. Dan di tingkat global mengalami peningkatan, jadi sama juga sebetulnya mahasiswa yang ada di beberapa negara yang disurvei di luar negeri juga masih menunggu 5 tahun untuk bisa memutuskan menjadi seorang entrepreneur. Ya, kemudian ketika digabungkan, jadi agak mendekati mirip, artinya apakah mereka yang menginginkan menjadi entrepreneur setelah lulus atau setelah 5 tahun itu menjadi entrepreneur, komposisinya mendekati jadi hampir di atas 80%, baik mahasiswa di Indonesia maupun yang di global ingin menjadi entrepreneur. Agak berbeda ketika minat atau niat wirausaha di kalangan mahasiswa tadi itu dikombinasi dengan aspek atau tahapan awal menjadi entrepreneur, yaitu menjadi nation entrepreneur. Ternyata dari data ini mahasiswa Indonesia masih pada level niat, belum sampai pada sebuah langkah awal untuk menjadi entrepreneur. Datanya berubah, jadi di Indonesia 19,36%, sedangkan pada level global 28,4%. Mereka yang sudah memulai menjadi entrepreneur. Kemudian mereka yang sudah memiliki dan menjalankan bisnis, data di Indonesia 48,70% mahasiswa, sebetulnya selama studi mereka juga sudah memulai menjadi seorang entrepreneur. Dan persentase yang sudah menjajaki tahap awal menjadi entrepreneur dan juga mencari co-founder, jadi artinya mencari partner untuk menjadi pemilik bersama dalam sebuah startup atau usaha, jadi 63,32%. Ini masih lebih tinggi dari tingkat global. Dan kemudian survei ini juga menunjukkan bahwasanya seorang entrepreneur yang sudah aktif, yang sudah memiliki co-founder dan startup-nya, meskipun masih status mahasiswa, jadi komposisinya ternyata lebih baik, sudah lebih tinggi dalam level global. Artinya dari sisi tahapan menjadi startup atau menjadi entrepreneur dengan menjalankan startup yang lebih real dengan adanya pemilik kedua pada tingkat global lebih baik. Nah, kami dengan melihat fenomena yang ada, termasuk tadi itu mendorong mahasiswa untuk menjadi entrepreneur tentu saja dibutuhkan justifikasi akademik apakah memang benar. Jadi, mahasiswa terutama di Fakultas Vokasi itu memiliki minat atau ingin menjadi seorang entrepreneur. Sehingga kemudian kami survei yang melibatkan sekitar 600 mahasiswa. Bagaimana sebetulnya bagi mereka keinginan mereka dan bagaimana untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Tentu saja menjadi entrepreneur tidak hanya berbicara tentang niat, tetapi harus ada 3 tahapan yang mereka harus lalui. Kemudian niat, kemudian berkomitmen terhadap aktivitas tentang kewirausahaan atau entrepreneur saja tahapan awal menjadi seorang entrepreneur. Dan dari survei kami menunjukkan bahwasanya ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam konteks peningkatan niat mahasiswa menjadi seorang entrepreneur dan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menjadi entrepreneur, yaitu bagaimana mendorong sikap mereka terkait dengan kewirausahaan melalui sikap positif dan bersifat afektif maupun instrumental,
artinya mendorong mereka untuk mengarah pada sikap kewirausahaan. Jadi disebutkan oleh Pak Raditya beberapa indikator atau beberapa sikap yang harus dimiliki seorang yang berpikir menjadi seorang entrepreneur. Kemudian tentu saja niat juga dipengaruhi oleh persepsi. Bagaimana mahasiswa itu memiliki persepsi terkait dengan diri dia, jadi self-efficacy mereka. Jadi kadang-kadang mungkin dalam konteks tertentu mahasiswa kita masih butuh untuk meningkatkan kepercayaan diri dia dalam mengatasi permasalahan baik terkait dengan kompetensi yang dia miliki maupun terkait dengan how to manage the problem yang bersifat eksternal dalam diri dia. Nah, dua hal itu yang kita ketahui bahwasanya maka jadi model pembelajaran maupun kurikulum maupun konten dari pembelajaran yang didorong yang diberikan kepada mahasiswa mau tidak mau harus bisa mampu meningkatkan dua tadi itu, attitude maupun persepsi mereka terkait dengan kewirausahaan. Sehingga jadi ya ini mungkin salah satu kontribusi. Jadi kami sangat terbuka jadi untuk mendiskusikan dengan private sector termasuk dengan Markplus yang punya pengalaman dalam pengembangan marketing maupun entrepreneurial. Jadi baik pada level Pak Hermawan Kertajaya maupun Pak Jack Masri jadi dengan ICSP dan Markplus yang terbuka untuk melakukan diskusi terkait dengan pengembangan baik itu kurikulum maupun model pembelajaran yang kami lakukan. Sehingga harapannya nanti jadi ada persepsi positif mahasiswa terkait dengan entrepreneur, kemudian ada kepercayaan diri dalam diri dia untuk menjadi seorang entrepreneur, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jadi, mereka memiliki kemampuan untuk berani mengambil resiko. Kadang-kala hal yang menjadi mental block mahasiswa Indonesia untuk menjadi entrepreneur itu adalah terkait dengan pemahaman mereka terhadap resiko. Mungkin mahasiswa di Indonesia meyakini atau mempersepsikan bahwasanya kegagalan adalah sebuah bencana dalam dirinya. Ketika dia memulai usaha dan mengalami kegagalan, seakan-akan hari esok tidak lagi. Ya. Persepsi terhadap risiko itu yang juga kadang-kala menjadi sebuah kendala untuk orang memulai menjadi entrepreneur. Di sisi lain mungkin sebagian masyarakat atau terutama masyarakat yang ada di negara-negara maju yang sudah mulai modern dalam melihat potensi resiko tadi itu sebetulnya menganggap bahwa resiko adalah sebagai sebuah konsekuensi situasi yang ya biasa terjadi dalam sebuah bisnis, sehingga yang diperlukan adalah mitigasi dari resiko tadi itu, bukan malah menjauhi resiko tadi itu. Bicara tentang risk aversion. Mempertimbangkan dalam kondisi tadi itu, kami berupaya pada level kelembagaan di institusi untuk mendesain sebuah ekosistem kewirausahaan sehingga paling tidak mahasiswa masuk dalam sebuah lingkungan yang tidak hanya mendorong mereka tetapi dalam tanda kutip memaksa mereka untuk aware dan mencoba menjadi seorang entrepreneur. Tentu saja berbasis kepada sumber daya atau resources yang ada di tempat kami. Dari bidang yang ada, kemudian kami mengidentifikasi kira-kira produk atau service apa yang bisa ditawarkan, baik sebagai sektor di mana mahasiswa itu nanti akan terjun, maupun mensupport unit-unit usaha, terutama pada level UMKM yang memang berpeluang untuk bisa ditingkatkan. Jadi baik itu perluasan pasarnya, maupun mendongkrak daya saingnya. Sehingga dengan keinginan itu, kemudian kami menginisiasi penciptaan ekosistem kewirausahaan di Fakultas Vokasi. Nah, ada 9 tahapan yang kami lakukan, dan ini sedang berproses. Kita menjalankan ke tahun kedua, tentu saja dengan berbagai macam mekanisme monitoring dan evaluasi, dan tentu saja terbuka untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi mau tidak mau ketika berbicara tentang penciptaan entrepreneur di lingkup universitas, saya setuju sekali dengan Pak Radit, jadi harus ada rekonstruksi kurikulum.
tidak hanya berbicara tentang kontennya, tetapi juga konteks pembelajaran maupun paradigma tadi yang dibangun tadi itu. Jadi yang bersifat personalize, yang bersifat socialize, yang bersifat kontekstual tadi itu yang juga sedang kami lakukan untuk melakukan rekonstruksi kurikulum. Dan yang kedua adalah proses pendidikan itu juga ditentukan oleh pola pikir atau mindset staf pengajarnya. Yang menjadi sasaran kami juga merubah mindset para dosennya, tidak hanya mahasiswa, tapi juga staf pengajar kami. Jadi juga kami ikutkan segala macam pelatihan atau mungkin beberapa kegiatan termasuk mungkin sertifikasi. Kalau kami di Fakultas Vokasi memang mewajibkan semua dosen memiliki sertifikasi profesional sebagai bentuk rekognisi kompetisi mereka oleh industri. Nah, dengan adanya perubahan mindset di kalangan staf pengajar, maka mereka juga engage di dalam penciptaan sebuah ekosistem kewirausahaan. Tidak seperti mungkin saya yang dihasilkan dalam pendidikan paradigma lama yang masih on the text, jadi ketika berbicara tentang entrepreneur, tapi mereka yang sudah engage dalam kegiatan yang bersifat praktikal. Kemudian kami melakukan manajemen talenta, artinya tadi ketika entrepreneur itu adalah sebagai sebuah kecenderungan, jadi karakter yang ada di dalam diri mahasiswa, maka perlu ada talenta mapping sehingga bagi mereka yang memang memiliki kecenderungan dan punya niat untuk menjadi entrepreneur, akan kami masukkan dalam tahap bootcamp entrepreneurship dengan membentuk kelompok mereka untuk melakukan inisiasi, mendirikan sebuah startup atau usaha rintisan yang memang pada topik-topik atau industri-industri yang menurut identifikasi mahasiswa mampu menawarkan sebuah values berupa produk maupun jasa yang menjadi bagian dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk di situ mereka harus menguji ide mereka, apakah memang ide yang dihasilkan itu adalah ide-ide yang menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian ide-ide subjektif mahasiswa itu harus kita uji dengan melibatkan para praktisi di lapangan maupun masyarakat yang memang berpotensi untuk memperoleh dampak kemanfaatan dari usaha yang akan dikreasi oleh mahasiswa dengan melakukan coaching. Kita mengajak para praktisi untuk mendampingi dan mendiskusikan topik tadi itu apakah memang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh industri maupun oleh masyarakat. Dan beberapa mahasiswa juga kami beri kesempatan untuk melakukan magang di industri yang memang relevan dengan ide mereka di dalam menjalankan sebuah ide bisnis tadi. Tentu saja setelah itu mereka harus mampu menghasilkan prototipe produk, baik itu berupa produk maupun aplikasi ataupun jasa, yang itu tadi ide tadi prototipe tadi itu baik itu kami kompetisikan maupun kami pamerkan. Karena program ini juga kami inisiasi ketika COVID, maka salah satu manifestasinya kita lakukan virtual exhibition. Kemudian setelah COVID selesai, kami lakukan itu secara physically, paling tidak untuk menguji, memvalidasi apakah memang prototipe produk yang dihasilkan oleh mahasiswa itu real menjadi sebuah alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh industri maupun masyarakat. Kemudian kalau memang itu sudah teruji, sudah ada respon dari pasar, untuk mengibasi itu. Jadi startup yang yang sudah dihasilkan oleh mahasiswa itu kemudian kami inkubasi dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah Badan Inkubator dan Inovasi Wirausaha di kampus kami, sehingga harapannya startup mereka akan bisa berjalan dengan memiliki legalitas usaha, kemudian produknya juga dipatenkan, kemudian juga yang lebih penting adalah linkage dengan kebutuhan industri. Sehingga harapannya mahasiswa sudah menjadi entrepreneur, baik itu mendekat kelulusan maupun sebelum kelulusan. Meskipun jadi ya artinya jumlah real mahasiswa yang memang benar-benar menjadi seorang entrepreneur itu tidak sejumlah yang diharapkan, artinya dari peserta yang memang kami
kami latih, kami masukkan dalam sebuah proses tadi itu tidak 100% akan lolos menjadi seorang entrepreneur. Nanti bisa dari sisi pengalaman, ya, karakter wirausaha itu akan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Tetapi paling tidak kami optimis bahwasanya apa yang kami lakukan baik pada level akademik maupun pada level praktikal berupaya semaksimal mungkin berkontribusi terhadap penciptaan entrepreneur yang tentu saja kita yakini akan bisa menjadi pilar-pilar pembangunan ekonomi di Indonesia. Kami sedang berproses ini hingga ini masuk tahun kedua, termasuk proses kami untuk mendorong mereka dengan menyiapkan modal awal, jadi kita akses pembiayaan agar supaya mereka bisa memiliki modal usaha untuk menjadi seorang entrepreneur. Sehingga harapannya entrepreneur tidak hanya pada level to know, jadi pada level afeksi, tapi kita sudah mendorong mahasiswa to do, untuk melakukan. Karena ketika berbicara tentang bisnis secara umum maupun entrepreneur, maka dalam konteks dari bahasanya Pak Radit kan harus kontekstual dan harus engage di dalam aktivitas real, maka kita juga memberikan kesempatan mereka tidak hanya belajar di dalam ruang kelas yang dibatasi oleh skat-skat formalitas maupun formalisme, maka kita juga mendorong mereka untuk do it in the real activities. Sehingga harapannya, jadi in the end mereka to be entrepreneur, to be young entrepreneur yang memang akan berhadapan dengan sebuah realitas usaha. Jadi, sehingga paling tidak kami sebagai institusi pendidikan kewajiban menjadi entrepreneur university itu sudah tergugurkan. Jadi, artinya baik sebagai institusi untuk menghasilkan hilirisasi sebuah riset maupun secara real menghasilkan mahasiswa yang menjadi seorang entrepreneur itu terlaksana atau terwujud. Itu sharing eksperimen saya, Pak Radit, dan rekan-rekan sekalian, para peserta kegiatan ini. Dan saya yakin dan percaya ini belum sempurna benar, tetapi masih ada celah-celah yang mungkin kami sangat terbuka untuk menerima masukan, baik pada aspek akademik maupun dari aspek praktikal. Jadi pada titik-titik mana memang kami perlu lakukan, dan ya kami sangat berharap akan banyak masukan pada forum siang hari. Begitu Pak Radit, kami kembalikan ke Pak Radit dan Mbak Vina. Saya pikir kami sangat apresiasi ketika banyak masukan dan pertanyaan terkait dengan apa yang kami lakukan di Fakultas Vokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi atas sharing insight-nya. Menarik ya Pak ya. Premis awalnya adalah kampus bukan institusi di Menara Gading begitu ya Pak ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan inisiatif-inisiatif yang dilakukan dan itu semuanya problem based begitu ya. Dari risetnya, dari program-programnya, dan tadi ada data yang menarik terkait entrepreneur di Indonesia begitu ya. Niatnya sih cukup tinggi ya Pak ya, tapi pada saat implementasinya semakin lama semakin menurun. Dan tadi saya sempat searching juga bahwa katanya di Indonesia ini entrepreneurnya baru sekitar 3,47%. Jadi sekitar 9 juta orang begitu ya. Sementara di negara-negara maju jumlahnya sekitar 10-12%. Jadi memang kita masih ada problem di situ, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman vokasi di Universitas Brawijaya adalah melalui 9 langkah ekosistem tadi ya Pak ya, untuk menciptakan lebih banyak pelaku-pelaku wirausaha ataupun entrepreneur, sehingga dari 9 langkah tersebut diharapkan juga bukan hanya sekedar mengetahui to know-nya, tapi juga ada ke to do sampai dengan to be-nya menjadi entrepreneurial ataupun menjadi entrepreneur yang sejati. Menarik sekali. Terima kasih sekali lagi Pak Mawardi untuk penyampaiannya, dan mohon berkenan tetap bersama kami karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya kembalikan terlebih dahulu ke Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Bapak Mawardi dan juga Bapak Radit. Sangat menarik sekali pemaparannya, pastinya juga sangat insightful nih untuk kita semua terkait Universitas Brawijaya. Jadi mungkin selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan juga yang masuk, tapi bagi teman-teman semua yang masih ingin bertanya,
boleh diisi di kolom chat Zoom. Begitu. Baik, untuk pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Agus Andi Subroto dari kampus ITB Yadika Pasuruan. Pertanyaan pertamanya mungkin akan ditujukan dulu kepada Bapak Radit, mungkin jadi boleh dibantu jawab dulu. Untuk Bapak Radit, minta tolong dijelaskan perihal program validasi dan sertifikasi yang dimiliki oleh Markplus, dan informasinya bisa diakses secara real time di mana? Pertanyaan pertama. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Vina. Jadi kami di Mapes punya program sertifikasi dan itu ditujukan untuk teman-teman di kampus maupun di dunia profesional begitu ya. Jadi nanti kita bisa kirimkan programnya karena itu terjadwal untuk programnya sendiri dan kita punya beberapa klaster begitu ya terkait dengan program sertifikasinya. Ada nanti yang fokusnya itu terkait dengan sales, ada yang terkait dengan service, brand, dan juga digital. Tentunya kita bisa sesuaikan levelnya, tergantung nanti dari posisi mana kita berada begitu ya. Apakah kita levelnya itu masih basic, intermediate, maupun strategic. Nanti kita bisa share dokumennya secara lebih rinci, tapi pada dasarnya prosesnya kurang lebih akan ada tutorialnya terlebih dahulu, jadi akan kita bantu juga untuk mengequip calon peserta ini terkait dengan hal-hal yang akan diujikan ke depan. Kemudian untuk ujiannya sendiri, nanti akan dilakukan dengan metode yang beragam. Jadi kita bukan sekedar menilai dari kemampuan peserta dalam menjawab soal-soal yang diberikan, tapi di beberapa case kita lakukan dalam bentuk role play maupun simulasi. Sehingga kita bisa dengan lebih detail lagi untuk menilai kemampuan dan benar-benar bisa mengukur kompetensi dari peserta seperti itu kurang lebih. Nah, untuk yang level operasional ini kita bekerja sama juga dengan LSP pemasaran begitu ya, dan ini semuanya standarnya diakui secara nasional. Kurang lebih seperti itu ya Pak Agus. Nanti kami izin untuk mengirimkan dokumennya secara lebih detail kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Radit ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya masih dari Bapak Agus. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Mawardi. Pertanyaannya adalah, apakah tantangan mendasar yang dialami oleh vokasi UB dalam membangun fakultas yang memiliki visi entrepreneur dan kreativitas serta inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak Mawardi beserta tim dalam mewujudkan visi di atas? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vina. Jadi memang tantangan ketika mengembangkan program ekosistem kewirausahaan. Yang pertama adalah karena stereotyping mahasiswa itu kan masih berpikir dia masuk perguruan tinggi itu adalah untuk bekerja, jadi setelah lulusnya. Dan padahal satu sisi, jadi kondisi real di lapangan, baik itu karena faktor makro maupun faktor industri, kan daya serap industri yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya bisa menampung lulusan perguruan tinggi. Nah, jadi kan. Nah, maka dari itu tantangannya adalah merubah mindset tadi itu, merubah mindset mahasiswa generasi milenial untuk menjadi seorang entrepreneur sehingga membutuhkan perubahan yang mendasar dalam diri dia. Yang pertama. Yang kedua adalah tantangan tentu saja berbicara tentang tadi pola pikir pengelola maupun pengajar atau pendidik. Yang sudah di set up, bahasanya Pak Radit tadi itu kan dengan paradigma lama, pendidikan itu masih berorientasi pada, jadi kita berbicara tentang 10-20 tahun yang lalu. Artinya relevansi antara yang dipelajari dengan kondisi real yang ada di lapangan itu ada gap waktu. Dan rekonstruksi kurikulum itu kadang-kala kita dihadapkan dengan kondisi formal kelembagaan dan struktural itu, Pak. Jadi Pak Radit menyampaikan jadi beberapa alternatif pola pikir paradigma dalam pembelajaran yang yang relevan. Melakukan atau mengimplementasi tadi itu luar biasa tantangannya di perguruan tinggi karena tentu saja berbagai faktor struktural terutama
yang menjadikan keinginan kita untuk menciptakan the real entrepreneur curriculum for student tadi itu tidak secepat ketika kita melakukannya pada institusi yang lain. Paling tidak dua hal tadi itu Mbak Vina dan Mas Radit terkait dengan tantangan. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Pak Mawardi. Berikutnya sudah ada pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Nasruddin Latif dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan pertanyaannya ditujukan untuk kedua pemateri. Pertanyaannya adalah, dibutuhkan relasi kuasa seperti apa agar mampu menggerakkan stakeholder baik dunia usaha dan dunia akademik? Terima kasih. Ini sepertinya Pak Nasruddin Latif juga pernah bertemu dengan Pak Mawardi di 23 tahun yang lalu. Oke, jadi mungkin boleh dimulai dari Pak Mawardi untuk jawabannya. Ya, ini dejavu berarti sudah pernah. Baik, jadi mau tidak mau ekosistem kewirausahaan itu harus bersifat dua arah ya. Jadi top down dan bottom up. Artinya bottom up dalam artian ada sebuah kesadaran di kalangan mahasiswa maupun masyarakat bahwasanya entrepreneur itu menjadi sebuah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Dan yang kedua bersifat top down itu artinya ada sebuah kebijakan jadi, yang dalam bahasa saya tadi itu adalah memaksa kita untuk aware dan memulai menjadi entrepreneur. Dan alhamdulillah dari beberapa hibah kementerian, baik di Kementerian Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Direktorat Vokasi, ada hibah-hibah yang mendorong munculnya ekosistem kewirausahaan. Seperti yang sedang kami inisiasi dengan beberapa kampus politeknik maupun vokasi, ada pengembangan ekosistem kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Jadi artinya kami di institusi pendidikan vokasi ditugaskan oleh Dirjen Vokasi untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di level daerah untuk bisa menciptakan kewirausahaan lokal yang berbasis kepada sumber daya yang ada di daerah tersebut. Jadi dalam konteks ini per provinsi, jadi kami dengan beberapa kampus politeknik dan vokasi menciptakan sebuah forum untuk mendiskusikan bagaimana pengembangan wirausaha lokal tadi itu berbasis pada sumber daya yang ada. Ketika tadi itu pendekatan yang bersifat top down dan bottom up itu bertemu pada sebuah titik, maka akan menghasilkan sebuah sinergi. Maka bukannya tidak mungkin akan dari situ akan dihasilkan oleh lokal-lokal entrepreneur yang memang mampu menciptakan sebuah kreativitas dan inovasi yang tadi itu bisa mendorong daya saing ekonomi kita dimulai dari daerah. Begitu Pak Najarudin. Terima kasih Pak Mawardi. Terima kasih banyak Pak Mawardi. Mungkin berikutnya kita dengar dari point of view lain nih dari Bapak Raditya untuk pertanyaan yang sama. Ya, saya mungkin menambahkan dikit saja, tapi kuncinya adalah tadi Pak, salah satu dari prinsip entrepreneurial yaitu menjadi network collaboration gitu ya. Jadi kita juga perlu melakukan kolaborasi dengan stakeholder yang ada dan kita bisa mulai sebenarnya dari problem based terlebih dahulu, common problem apa yang kita hadapi gitu ya. Kemudian nanti dari situ kita bisa berdiskusi kira-kira pembagian perannya seperti apa sehingga kita nanti bisa semacam istilahnya connecting the dot gitu ya untuk sama-sama tadi bahasanya bersinergi menyelesaikan permasalahan yang ada, common problem yang kita hadapi bersama sehingga nanti pembagiannya jelas antar stakeholder itu perannya apa, kemudian kontribusinya seperti apa. Nah, ini pun beberapa kali kami lakukan juga begitu ya, terutama untuk konteks pengembangan UMKM. Jadi dalam pengembangan UMKM kami di Marketplace juga biasanya melibatkan stakeholder lain, biasanya dari dunia bisnis begitu ya, sehingga nanti ketika kita mendevelop UMKM kita bisa berbagi peran begitu ya. Teman-teman dari pelaku industri bisa berbagi terkait dengan aspek profesionalismenya. Sementara kami di Marketplace nanti akan lebih memfokuskan diri dari aspek entrepreneurialnya. Jadi ada sinergitas antara stakeholder yang terlibat. Kembali lagi kuncinya adalah kita harus bisa menjadi network kolaborator karena saat ini memang eranya kolaborasi. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendirian dan kita harus lakukan itu secara kolaborasi. Mungkin seperti itu, Pak Nasruddin. Baik, terima kasih Pak.
Baik, terima kasih banyak Bapak Radit untuk jawabannya. Nah, mungkin karena waktunya sudah sedikit lagi, ada pertanyaan terakhir dari Mbak Destari dari Vokasi UB. Pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Mawardi. Jadi mungkin ini kayaknya nanyain sedikit tips nih Pak, bagaimana menjadi mahasiswa yang tetap bisa menjadi entrepreneur, tapi juga tetap bisa mempertahankan IPK yang tinggi. Boleh dibantu jawab Pak Mawardi, terima kasih. Terima kasih Mbak Vina. Ini pertanyaan dari mahasiswa ini loh. Ini untuk menjadi entrepreneur IP-nya tidak harus rendah, harus tinggi juga kan. Makanya, nah jadi apa namanya? Dari itu, jadi dibutuhkan orang-orang yang punya apa namanya kemampuan akademis yang cukup tinggi untuk bisa juga menjadi entrepreneur. Maka dari itu kami coba mengintegrasikan antara kegiatan akademik. Artinya kegiatan entrepreneur pun sebetulnya perspektifnya adalah perspektif akademik. Artinya tidak didikotomiskan antara how to start the entrepreneur to be entrepreneur dengan how start to be good student dari. Bahkan mungkin ada beberapa rekognisi yang kami lakukan, jadi termasuk jadi KPI yang ada di unit kami itu salah satunya adalah menghasilkan mahasiswa berwirausaha. Jadi bahkan mungkin ketika mahasiswa itu memiliki startup atau kemudian dia menjalankan running bisnisnya itu sebelum kuliah, kalau memenuhi kriteria yang kami susun, maka sebetulnya bisa direkognisi, bahkan mahasiswa cukup menganalisis unit usaha yang dia miliki itu sebagai objek tugas akhirnya. Jadi malah ini memudahkan. Dan bahkan beberapa mahasiswa yang memenangkan kompetisi wirausaha tingkat nasional akan kami bebaskan dari tugas akhir sehingga mereka berkompetisi sekaligus menyelesaikan masa studi dia. Ya, jangan khawatir Mbak Desta tadi itu, jadi kegiatan entrepreneur juga bisa disinergikan dengan kegiatan akademik. Mungkin begitu Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Bapak Mawardi. Jadi menarik ya, untuk jadi entrepreneur sangat dibantu dan didorong juga dari pihak UB, sembari melakukan kegiatan akademik pastinya. Baik Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup penjumpaan kita dalam program Marketplace Goes to Campus episode kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Mawardi dan juga Bapak Raditya atas waktunya dan juga wawasannya yang pastinya sangat insightful kepada kita semua pada pagi hari ini. Jadi bagi Sobat MI semua, jangan lupa saksikan terus Marketplace Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik, saya Serafina beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Marketplace Channel untuk mendapatkan update terbaru setiap hari Sabtu. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.